Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bersama saya Turini, mata pelajaran IPA, bab 6, Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Submateri, organ-organ peredaran darah manusia. Buku yang kita pakai, IPA kelas 8, revisi 2017. Tujuan pembelajaran kali ini mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi organ-organ peredaran darah pada manusia. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, perhatikan gambar-gambar berikut. Apa nama organ-organ tersebut? Ya, yang pertama, darah. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga, jantung. Tahukah kalian apa fungsi dari organ-organ tersebut? Ya, darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah dari dan menuju jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian dan fungsi darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada tubuh yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Komponen darah terdiri dari 1. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan darah yang berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi utama dari plasma darah adalah mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, dan mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. 2. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Bagian dalam eritrosit terdapat hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Ciri-ciri sel darah merah. Yang pertama, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Berbentuk bulat pipi yang bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Tidak memiliki inti sel. Memiliki umur sel darah merah yaitu kurang lebih dari 120 hari. Sel darah merah berjumlah 4-5 juta sel per milimeter kubik darah. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi dari infeksi atau penyakit. Jenis-jenis sel darah putih atau leukosit terbagi menjadi 5. Yang pertama, basofil. Adalah bagian sel darah putih yang berperan sebagai sistem kekebalan tubuh dan berfungsi untuk menghasilkan reaksi peradangan melawan infeksi serta munculnya reaksi alergi. Yang kedua, eosinofil adalah jenis sel darah putih yang berfungsi untuk mencegah alergi, menghancurkan antigen antibodi, penghancur parasit besar, dan merespon alergi. Yang ketiga, neutrofil adalah jenis sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh yang merespon dengan cara menyerang bakteri atau virus, mengirimkan sinyal untuk memperingati sel-sel lain dengan cara keluarnya nanah dari infeksi atau luka di tubuh. Yang keempat, limfosit adalah sel darah putih yang menjaga sistem kekebalan tubuh yang merupakan sel darah putih terbanyak yang terbentuk di dalam sumsum tulang dan limfa. Jika jumlah limfosit meningkat, maka menyebabkan terjadinya kanker darah atau yang disebut leukemia. Yang kelima, monosit
atau yang disebut truk sampah, karena berfungsi memindahkan sel darah putih ke jaringan-jaringan dalam tubuh sembari membersihkan sel-sel mati di dalamnya. Di antaranya menghancurkan sel-sel ASI, mengangkat jaringan yang mati, dan membunuh sel. Komponen darah yang keempat yaitu trombosit adalah keping-keping darah yang berperan dalam pembekuan darah dan menghentikan perdarahan atau menutup luka. Berikut skema pembekuan darah atau penutupan luka. Apabila terjadi luka, maka trombosit pecah. Pecahnya trombosit akan menghasilkan trombokinase atau tromboplastin. Bersama vitamin K dan kalsium, akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, maka luka akan tertutup. Organ-organ peredaran darah yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh atau sebaliknya dari jaringan tubuh ke jantung. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, diantaranya pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Fungsi pembuluh arteri atau nadi adalah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel, mengangkut zat buangan, misalnya karbon dioksida, dan menjaga keseimbangan mobilitas protein dan unsur-unsur dari sistem kekebalan tubuh dan sel. Pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah vena atau balik. Berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah yang ketiga, pembuluh kapiler, merupakan pembuluh darah kecil berdiameter kurang lebih 5-10 mikrometer. Pembuluh kapiler menghubungkan antara pembuluh arteri dan vena, di mana tempat terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan absorpsi sekret ke lenjar. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Perhatikan gambar organ jantung. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan manusia. Jantung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Serambi kanan, berfungsi menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua, bilik kanan, berfungsi memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, serambi kiri, berfungsi menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang keempat, bilik kiri, berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, antara serambi dan bilik terdapat 2 katup. Antara serambi dan bilik kiri berdaun 2 atau disebut dengan katup valvula bicuspidalis. Antara serambi dan bilik kanan berdaun 3 atau disebut dengan katup valvula tricuspidalis. Masing-masing katup berfungsi untuk menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Berikutnya, cara kerja jantung. Jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya, jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80.
120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi, disebut dengan tekanan sistol. 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi, disebut diastol. Baik anak-anak, kita telah belajar tentang organ-organ sistem peredaran darah yang terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian, silahkan buat mind mapping atau peta konsep tentang organ-organ sistem peredaran darah dan fungsinya. Demikian pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kukar Pintar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.